panitia UC itu chat saya, ngasih materi, saya langsung chat sama Vivi. Lu dikasih materi apa? Ini gila loh main. Kenapa coba lihat banjir? Ini materinya terlalu advance Pak. Jadi kalau saya jelasin mungkin perlu waktu 1 bulan. Dan kalian untuk menangkapnya pasti akan kepala akan pecah gitu. Jadi ya ini perkembangan dari setiap tahun ke tahun. Saya udah pernah isi di UGM, di UI, kemudian kemarin di Petra, saya pernah di UNY, Universitas Muhammadiyah. Makin tahun permintaan mahasiswa tuh makin lama makin pedes Pak. Saya nggak tahu nanti mereka kalau lulus jadi apa. Pasti jauh lebih dari saya pasti. So apa itu flow? Flow itu dalam bahasa Inggris artinya mengalir. Oke? Jadi kalau air dari satu tempat berpindah ke tempat lain itu namanya flow. Atau angin dari satu tempat ke tempat lain, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, itu namanya mengalir dan dinamakan dengan flow. Jadi permasalahannya adalah flow yang sering orang perhatikan itu hanya orang ngomongnya flow artinya masuk, belum tentu. Ada juga yang namanya outflow. Kalau dari dalam rumah keluar rumah itu kan namanya outflow. Itu artinya keluar. Jadi kita harus mengerti apa pengertian dari flow. Jadi kenapa penting untuk mempelajari flow? Karena mulut itu bisa berbohong. Saya bisa bilang sama kalian besok beli saham ABCD, padahal ketika kalian beli semua saya jual pelan-pelan. Itu kan saya berbohong Pak. Tapi kalau uang itu tidak bisa berbohong. That's why you need to know about what is flow. Karena semenjak ini psikologis manusia, bahkan semenjak zaman Nabi, keserakahan di dalam manusia itu selalu muncul. Manusia itu akan serakah sama beberapa hal, salah satunya uang. Jadi manusia tidak akan pernah berbohong kalau kita udah berbicara tentang uang. That's why when we talk about flow, that means we talk about money. Nah, how to detect money in stock market? Jadi flow itu diciptakan oleh siapa? Foreign institusi atau retail kayak kita? Siapa yang menciptakan flow itu di market? Ada yang tahu? Asingkah? Institusikah? Fund manager kayak GTV? Atau kita retail? Jawabannya adalah semuanya. Wow, saya surprise Pak bisa dijawab benar. So, kita semua itu menciptakan flow. Kita menciptakan aliran uang dari atas sampai turun gitu. Dari bawah untuk naik, keluar atau masuk. But the one who need to follow is the institutional. Sorry, bukan institusional ya, ini dihapus ya. Smart atau big money. Dan masalahnya big money itu setiap tahun, setiap siklus berubah. Zaman dulu foreign itu menguasai bursa kita 60-70%. Fund manager menguasai 60-70%. Kita di Indonesia tahun kemarin itu retail sudah menguasai bursa kita. That's why retail create the flow right now. Nah, sebagai fakta satu, hanya 3% saham yang mencatat total transaksi di IHSG. Satu hari transaksi di IHSG itu kisaran mungkin sekarang normalnya 15 triliun sampai 20-an, sometimes pernah tembus 30 triliun. Faktanya adalah hanya 3% yang ditransaksikan. Meskipun kita punya hampir 1.000 saham, tapi hanya 3% yang ditransaksikan. Nah itu ada saham-saham yang teman-teman semua tahu. Nomor satunya Bumi, bukan Bumi loh Pak, Bumi. Meskipun baru masuk LQ 45 ya, tapi ini termasuk salah satu saham favorit retail. EDTV-nya selama 6 bulan ini ada 1 triliun ya, 1 triliun lebih. Rata-rata ya 1,9 T. Jadi kalau teman-teman baca semua ya dari atas sampai ke bawah, rata-rata saham kondor, bukan saham blue chip lagi. Nah ini pertanda bahwa apa pelajarannya? 25 saham dengan EDTV tertinggi menyumbang 55% atau setengah dari transaksi IHSG. Jadi 14 saham momentum atau kita sering sebut dengan nama conglomerate stocks. Nanti akan saya bahas kenapa ada nama conglomerate stocks. Sebenarnya nggak ada conglomerate stocks. Itu 30% dari jumlah transaksi IHSG dalam 6 bulan terakhir. Dan faktanya
IHSG. Ini data per 13 April. Itu alasan kenapa kalau brand naik sedikit, IHSG juga juga. Kalau brand merah, IHSG itu merah langsung bentuk semua. Jadi boleh kayak brand itu pembawaan kita selama 1 tahun ke belakang. Fakta kedua, partisipasi retail sangat besar. Nomor 1 dipimpin oleh ini pelakunya di depan. Nomor kedua itu AK. Jadi asing yang kita sering bilang AK itu kalah transaksinya juga sama retail kita. Nomor 2 Maybank, dan ini sekedar informasi, banyak sekali transaksi institusional dan kali bukan transaksi yang real transaction yang terkait ada settlement segala macam, dan itu membuat ZP itu termasuk salah satu yang gede. Kemudian situ ada YP misalnya, ada Export, ada MG Semesta, ada CP, ada orang CP saya lihat di situ. Kemudian ada Ajaib, Trinugah, BCA, Sukor, most likely retail yang memimpin transaksi di IHSG. Apa yang kita pelajari, 20% broker menyumbang 80%. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil rata-rata di IHSG, di saham aja itu tidak benar. Harusnya tuh pakai median, Pak. Jadi kita kalau melihat sesuatu tuh harus pakai median, tidak bisa pakai rata-rata. Kalau kita mensimplify pakai rata-rata, data yang kita ambil tuh akan salah. Contoh, barusan data APS keluar. Yang punya tabungan 5 miliar di seluruh Indonesia itu hanya 0,2%. Dan itu menyumbang 50% dari total tabungan di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bicara jumlah total tabungan di Indonesia ada sekian. Oh, artinya orang Indonesia kaya? Salah, karena setengahnya itu hanya 0,2%. Nah, itu pentingnya mempelajari median. Kita tidak bisa memsimplify sesuatu dengan merata-ratakan A sampai Z kemudian dibagi dengan total sekolahnya, itu keliru. Oke? Jadi broker yang tidak di-highlight itu merepresentasikan gabungan institusi asing, institusi lokal, dan retail. Jadi inilah yang menciptakan flow. Oke? Next. Faktanya sampai per kali ini ke datanya dibuat kurang lebih 3-4 hari lalu. Tadi banyak yang banyak perbankan. Net foreign sale paling besar terjadi di perbankan. BCA dia punya 20 triliun, Pak. 20 triliun itu kalau kita kali 5 lagi itu sudah setara dengan subsidi energi yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya di Indonesia. Ini Bank Mandiri dari BNI. Coba perhatiin dari atas sampai bawah. Net foreign sale komponennya cuma 2. Ada Goto, ada Bumi. Sisanya blue chip semua. Alasannya kenapa sih? Nanti akan saya bahas. Sementara net foreign buy, kalau kita perhatiin ya, most likely adalah komoditi atau perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen akan membagikan dividen cukup besar. Prediksinya ya, Astra, Adaro, AAGI itu udah pasti high pay dividen. MDK mungkin belum, QT mungkin 8%, AAGI hampir 10%. Kalau kalian bisa tangkap di bawah BMS belum. Tapi most likely ITMG PTBA itu bentuk dividen. Nah itu kalau kita bicara net foreign buy yang terjadi. Jadi, one thing for sure, IHSG is not playing the similar song anymore. Every year is playing a different case. Dalam 5 tahun, biasanya krisis itu terjadi dalam 5 tahun sekali. Jadi, kebanyakan orang begini, simplify, setiap 5 tahun ada suatu case. Sementara dalam 5 tahun ke belakang, kita kena COVID. Kemudian kena crash dari China turun, China ekonominya turun. Kemudian kena crash dari Rusia, Ukraine perang. Kemudian kena crash dari Donald Trump. Kemudian kena crash yang paling terakhir, perang juga yang dilakukan Donald Trump. Dalam 5 tahun, ya kita udah dikeprok berkali-kali. Ada berapa krisis yang kita hadapi? Jadi kita tidak bisa mensimplify bahwa ada perubahan struktural di pemain besar IHSG sehingga investor itu harus bisa beradaptasi. Ini ada. Jadi karena market itu untuk reform itu adalah kepastian, dan itu alasan ini. Saya nanti mau bahas MSCI di ujung, itu bukan saya yang mau bahas ya, itu teman-teman yang minta requestnya. Soalnya saya nggak mau bahas itu, terlalu berat harusnya. Jadi IHSG drop 25% dari orang dalam waktu 4 bulan. Foreign outflow-nya di 2025 itu 43 triliun. Ada yang ingat nggak yang terjadi karena apa? Tahun lalu. Tidak cuma tarif. Kalau tarif posisinya di sini. Dari sini sampai sini
ketika mengumumkan akan melakukan defisit APBN defisit 3%, kemudian NBG, kemudian ya saya tadi disebut dan antara, bukan saya ya, ingat Bapak, bukan saya, Bapak. Ada yang sebut dan antara mungkin foreign nggak suka, akhirnya rutin outflow 43 triliun. Sekali lagi bukan saya, tadi ada 1 triliun. Kemudian di tahun ini, kemudian ada sesuatu yang menarik. Ketika dari bottom ini rebound sampai 9.000, apakah ada perubahan di IHSG? Apakah ada perubahan di ekonomi Indonesia? Enggak ada. Rupiah 16.800. Defisit minus 3% masih tetap akan berlanjut. Bahkan Menteri Keuangan diganti. NBG tetap berlanjut, bahkan makin masif. Tapi kenapa kita bisa rilis bahkan sampai atas? Jawabannya simpel, pasti. Bahwa semua fear saat itu sudah keluar di tahun 2025 dan maksimalnya adalah bulan Mei. Bulan Mei. Dan ini terjadi lagi. Padahal kalau kita lihat di tahun 2026 fear-nya itu lebih parah. Karena di tahun 2025 itu saya katakan hanya soal tarif. Tapi kalau di 2026 banyak banget Pak. Januari akhir MSCI yang mengatakan kita tidak transparan. Yang kedua, perang Donald Trump. Setelah Hormuz mau ditutup, yang beruntungnya saya agak happy nih live di sini karena sebelum tampil ke sini ternyata udah resmi dibuka Pak sama Iran. Dan kita terjadi lagi, dropnya sama-sama 25%. Jadi kalau data GDP 23 ini nggak sama. Kurang lebih sama kita dengan tahun lalu. Dan outflow kita 37, tahun lalu 43. Cuman kita menghadapi beberapa tantangan. Dimulai dari defisit yang potensinya akan lebar dari 3%. Dan asing-asing itu nggak suka kalau kita defisit, fiskal kita berbahaya, ya kita berbahaya. Tapi bisa saya katakan adalah mulai dari MSCI dan Trump, kemudian potensi defisit yang akhirnya disimpan oleh Pak Purbaya, maka untuk saya doa ya, semoga April ini tidak ada titik bottom daripada IHSG. Kalaupun masih bisa terkoreksi maksimal, mungkin di angka 6.800 atau 6.000, dekat-dekat 6.000 maksimal. Itu udah agak ekstrim Pak ya. Itu adalah titik bottom di bursa kita. Karena kalau ditanya, tapi rupiah masih mahal. Tahun lalu rupiah all time high. Tapi nggak ada perubahan di ekonomi Indonesia. Tahun lalu juga nggak ada perubahan. Market is always overshoot. Kalau seandainya dia bakal manusia-manusia yang membuat itu jadi overfear dan harganya itu selalu berlebihan atau lebay. Kalau bahasa keuangan itu overshoot. Tahun lalu juga terjadi ketika rally-nya overshoot. Ketika koreksinya overshoot dan kita dalam proses overshoot itu. Oke? Dan ini sekali lagi IHSG telah terkoreksi 10 kali sejak 1990 itu pas saya lahir atau sehari sebelum saya lahir, dan dia selalu mencetak all time high. Zaman dulu ya, sekali koreksi IHSG selalu lebih dari 50%. Perang Teluk 65%, Krismon 65%, emerging market shock-off itu kecil. 2008 financial global crisis 60%. Semakin lama koreksinya itu semakin tipis. Alasannya kenapa? Karena most likely people smarter. Jadi itu terlalu besar, kebanyakan udah banyak sekali yang counter. Kalau contoh ya, S&P mengatakan bahwa S&P atau Fitch atau Goldman Sachs, saya lupa. Dia mengeluarkan sebuah riset, dia bilang negara yang paling fragile terhadap perang ini adalah Indonesia. Kurang aja Pak menurut saya. Indonesia itu komoditi country terbesar kedua setelah Argentina, setelah Brazil ya, setelah Brazil. Kita itu net profit oil, net profit energy sebenarnya. Kemudian di counter sama JP Morgan barusan keluar juga kemarin. Ini Indonesia itu yang paling untung jadi akan selalu ada yang namanya devil advocates. Jadi kalian jangan terlalu percaya sama analis gitu. Kalian harus punya your own conviction. Nah, gimana cara dapatnya? Saya akan masuk ke materi sesi kita 2 slide lagi. Nah, valuasi di IHSG apakah sudah murah?
Current PE sekarang kita ada di angka 11. Honestly, kemarin ketika kita di 2025 itu not that cheap. Karena kita sempat berada di angka 14 atau 15. Bahkan lebih mahal daripada China saat itu. Saat ini kita termasuk salah satu yang murah, bahkan hampir menuju single digit. Jadi kalau kita bicara PE, saya malu sih Pak, karena saya anak marketing. Ini kan anak valuasi semua kebanyakan kan. Kalau kita bicara PE kan kemampuan company Oke, coba teman-teman coba lihat. Bank Mandiri, dividen hampir 20. UMTR 8% kurang lebih. AAD mungkin 9%, 8%. Dan itu kalian nggak bisa dapat di luar. Jadi memang dari valuation dia on the cheap, tapi kembali lagi apakah valuasi luar ini good time to buy? Saya akan bahas. Ini Indonesia waktu dibuat Q3 2025 saya buat. Ini data yang saya ambil dari ETF di luar. Indonesia itu masih di 13, saat ini udah turun, udah di angka sini. Kalau kalian mau beli Amerika silakan, ini 38. Kalian mau beli India silakan, ini 20. Kalau kalian mau beli Taiwan silakan, ini 30. Yang paling sekarang yang murah dari kita itu boleh dikatakan seperti Turki, Brasil, Amerika, Kolombia. Dia di cheapest di Asia. Cuma ini dia nggak fair menurut saya karena dia nggak masukin Korea. Korea meskipun udah naik kenceng gitu, PE-nya masih single double digit tapi masih rendah karena Korea is very improving negaranya. Dia legit biotech, Samsung, segala, Sora. Sementara kita tidak punya itu. Oke. Saya lihat. Nah, bedanya institusi dengan retail itu terlihat dari siklus. Retail hampir tidak mungkin akan bisa membuat suatu saham naik secara sustain kalau saham tersebut tidak diakui sebelumnya. Jadi meskipun retail menunjukkan 60% atau 70% volume transaksi di IHSG, retail itu habitnya naik 2% jual, naik 3% jual, atau naik 10% jual. Dia beli hari ini, kalau dulu tuh di zaman saya ada namanya beli sore jual pagi. Kalau sekarang beli jam 9 jual jam 9.05. Lalu beli lagi jam 11 jualnya jam 11.02 gitu. Beli hari ini jual 2-3 menit kemudian. Dan itu memang habit daripada retail. Dan kalau seandainya satu bursa terisi retail dengan jumlah yang terlalu banyak, memang akan menciptakan chaos. That's why bagi seorang institusional atau fund ataupun owner, dia concern about liquidity. Sekarang saya mau nanya deh, teman-teman pegang satu saham maksimal berapa sih? 1 miliar ada nggak? Pasti ada harusnya ya. Saya asumsikan ada 1 miliar. Teman-teman beli saham yang satu hari transaksinya, kita let's say saham yang you name it, SOPS yang kecil-kecil, INDS itu kan sekarang ramai, sebelum dia ramai. Kalau satu hari transaksi 10 juta atau 9 juta, 8 juta, 5 juta, kalian punya saham itu 1 miliar, kalian takut nggak? Takut kan? Kalian punya 1 miliar, tapi transaksi satu hari 5 juta, 8 juta, 9 juta, pasti takut kan ya? Itulah posisi daripada institusional dan owner-owner. Mereka punya satu saham bisa sampai triliunan, tapi transaksi di IHSG mentok satu hari mungkin bumi bisa 1 triliun. Posisi mereka itu adalah lack of liquidity. That's why kalau seandainya kalian punya satu saham 1 miliar, kalian beli deh contoh ADCD 1 miliar. 1 miliarnya naik 10%, senang kalian. 1 miliar kalian jadi 1 miliar 100 juta. Oke, tapi transaksi satu hari hanya 20 juta. Kalian bisa cash out nggak 1,1 miliar? Nggak bisa, cuma bisa lihat 10 sampai 20 juta. That's why kalau kalian lihat 1 miliar di akun sama asing 1 triliun, dia naik 10%. Selesai nggak saham tersebut? Belum, karena distribusinya belum selesai. That's called liquidity, that's called flow. Jadi kita, so far yang saya lihat, retail ini tuh mendukung daripada institusional atau daripada owner-owner yang sudah melakukan akumulasi. Sometimes mereka
saat nugas sendiri, sometimes retail yang ikut bantu. Jadi ada kerja kolektif antara institusional, fund, dan retail. Kalian jangan melawan retail, melawan fund dan insting. Saya perhatiin banyak sekali ketika terjadi outflow ditangkap. BRI hari pertama koreksi di tahun 2024 ditangkap, 2025 ditangkap, 2026 ditarik. Karena by data mereka sedang melakukan distribusi. That's why mungkin kalau ada saham sedikit naik, kita buru-buru beli, sementara dalam tren panjang mereka lagi kurang posisi. Maka kenapa asing pada keluar? Nanti saya akan bahas. Ini sekarang saya coba berkaca. Sambil saya tunggu. Ini tampilan dari salah satu, sebenarnya saham komoditi ya, punya Pak Doli Tauhir, dibilang saham komoditi juga iya, dibilang blue chip hampir lah ya, meskipun belum resmi masuk blue chip. Kalian perhatiin AAD ketika IPO, di harga 6.000 sempat naik ke 11.000, kemudian koreksi balik ke 5.000. AAD, saya pernah baca riset dari Sukor atau dari Stockbit, saya lupa, ada potensial dia bagi dividen meskipun tidak favorable di angka 600 sampai 700 PE. That's why kalau logikanya 1/10 di bawah 7.000 itu 10% dividen. Itu satu. Ketika AAD sideways dari 2025 sampai 2026, dia nggak kemana-mana. Apa yang dilakukan oleh big player? Kalau kalian di Stockbit sedikit promosi ya, kalian bisa masukin di sini indikator. Di sini ada net foreign buy and sell di sini sebelah kiri ini. Ini salah satu yang selalu saya pakai. Nah, yang hijau-hijau di bawah itu adalah pergerakan daripada foreign. Kalau broker foreign melakukan pembelian, artinya itu dia bakal condong hijau. Nah, sebelum saya melihat harga sahamnya yang naik ini, ketika AAD nggak kemana-mana, harga sahamnya mungkin sideways antara 7.000 sampai 9.000, itu kan 2.000 poin belasan persen, jadi naik belasan persen, koreksi lagi belasan persen, naik belasan persen, koreksi lagi belasan persen, naik belasan persen, koreksi lagi belasan persen. Nah teman-teman lihat yang terjadi adalah ternyata foreign itu melakukan akumulasi di saham AAD. Saya selalu punya teori seperti ini. Ketika satu saham naik terlalu kencang, contoh, teman-teman ditugasin sama papanya, tolong kumpulnya sama jadi 1 miliar. Kalian baru dapat 200 juta atau 300 juta, transaksi sama itu kecil banget. Kemudian dia keburu naik kencang. Apa yang teman-teman bakal lakukan? Nunggu sampai turun lagi. Lapor papanya, Pak, udah naik kencang nih, gimana hak aja? Atau gimana? Nunggu turun. Apa kalian kasih tugas? Saya nggak peduli, pokoknya tetap harus dapat 1 miliar dan di harga bawah. Apa yang harus kalian Nunggu turun, waiting. Jual. Oh. 300 juta yang kalian pegang, kalian jual biar dia jatuh. Ketika turun kalian beli lagi. Jumlahnya berapa? Kita nggak pernah tahu. Honestly, we'll never know sampai di angka berapa emiten itu bisa ready. Tapi saya bisa katakan seperti ini. Konglo atau emiten itu selalu pintar. Mereka tahu siklus saham mereka kapan terjadi. Mereka kira-kira tahu ketika harga ada potensi harga oil naik, ketika ada potensi harga kom naik, mereka tahu kapan mereka harus keluarin berita. Dan mereka bergerak itu dalam waktu 1 tahun dari yang saya perhatikan ini aja dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini, they very patient. Mereka benar-benar sabar. Aneh enggak? Kenapa AAD harus jalan di saat hal lagi rally seperti ini? Mungkin kalau sekarang investor di angka 120, 130. Kenapa coba? Kenapa enggak dari kemarin begitu saja biasa-biasa aja? Karena
Jika harganya biasa-biasa aja dia naik sendiri, itu akan susah direspon oleh masyarakat. Masyarakat akan bertanya-tanya, ini apa kan? Ini naik karena apa? Sementara itu termasuk saham yang liquid. Dan perhatikan ketika saham AAD berhasil break dari angka 9 yang terjadi adalah retup. Dan ketika di atas, apakah mereka melakukan distribusi? Jawabannya belum. That's why some people say that sell at resist atau sell at use, atau beli ketika riset keluar atau beli ketika target price sampai, itu semua yang kalian lihat. Itu semua yang kalian dengar. Yang harus kalian lakukan adalah ambillah keputusan berdasarkan apa yang kalian lihat. Karena uang tidak pernah berbohong. Terlihat jelas masih terjadi akumulasi di sana. Bayangkan ya, kalau kalian berikut beli AAD di angka 9.000, 8.000, ikut foreign di bawah ini, kalian dapat dividen 9%. Kemudian dari capital gain yang naik ini, kalian dapat lagi tambahan kurang lebih 30 atau 40%. Dan itu sudah jelas-jelas perform dibanding dengan kebanyakan orang. Tidak perlu banyak saham, tanpa perlu trading. Nah, kebetulan contoh lainnya mungkin ya. Sorry. NBMA. NBMA pada September 2025 ini termasuk agak ujung ya. Harga sahamnya memang bergerak cukup signifikan. Tapi ya, perhatikan di bawah terjadi akumulasi yang dilakukan oleh foreign cukup besar. Ketika crash MSCI di Januari, NBMA juga ikut terkoreksi lumayan. Proses yang tambahan yang dilakukan oleh Donald Trump akhirnya nggak bergeming. Alasannya kenapa? Karena big player di sana mereka tidak ada melakukan penjualan. Mungkin ada melakukan penjualan tapi tipis-tipis, tidak besar. Dan ini harus detect smart money. Jadi untuk sebenarnya kalau kalian tracking hanya berdasarkan net foreign buy, bisa saja, tapi saya tidak menyarankan hal tersebut. Kalian harus tahu bahwa rally yang sustain itu biasanya, ini pasti akan selalu diiringi dengan fundamental. So you need to know the macro, you need to know the news. Karena itu semua adalah telinga, selanjutnya gunakan matamu. Matamu itu apa yang tertampil dan kamu analisa. Bukan dari apa yang kamu dengar atau dikasih tahu sama teman. Katanya. Oke. Nah ini mungkin dah. Saya MSCI. So, kenapa pembahasan MSCI itu relatif di tahun lalu? Banyak yang protes sama saya. Kamu tuh harusnya nggak boleh ngomong MSCI ke publik. Ini adalah rahasia yang dimiliki oleh para VC, rahasia yang dimiliki oleh para owner, rahasia yang dimiliki oleh para emiten. Tapi menurut saya nggak fair kalau kita nggak tahu. Itu satu. Yang kedua adalah tanpa saya pun bahas, soon or later semua bakal tahu soal MSCI. Alasannya kenapa? Let me show you the data. Di tahun 2025 ada sebuah sektor baru namanya Konglomerat. Sebenarnya nggak ada namanya sektor konglomerat. Saham yang dimiliki oleh konglomerat ada, tapi mana ada sih sektor konglomerat gitu loh. Jadi mulai muncul nama-nama seperti yang papa kita semua, Pak Pepe, Pak Adwan, bahkan Pak Hedi, Pak Salim, Pak Bakri, itu merajai bursa tahun 2025. Oke, bahkan ketika indeks kita rebound ini dari 7.900 ke 6.907 ribuan, BRI BCA masih dikatakan yang real itu Konglomerat rata-rata 30, 40 sampai 50%. Alasannya kenapa? Let me show you the data. Foreign
jadi dua. Kalau data yang tadi saya show sama kalian itu satu doang. Foreign, kita tahunya foreign ya foreign doang. Sementara foreign itu berdasarkan cara mereka atau metode mereka melakukan investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Apa itu foreign yang aktif? Kalau saya menganalisa suatu saham, PI-nya murah, PBV-nya murah, oh ini siklusnya lagi baru saya beli. Nanti target 30%, 50% 1 tahun saya jual. Itu saya melakukan metode analisa aktif. Kalau saya melihat, oh ini volumenya kencang, kita boleh ikut pakai algoritma, masukin, ikutin, kita ambil momentum aja, langsung jual kalau besar, itu aktif. Sementara kalau foreign yang beli kemudian simpan, enggak ngapa-ngapain, itu dia melakukan metode yang namanya pasif. Pertanyaan saya, mana yang lebih gede, aktif atau pasif? Pasif dong. Per tahun 2023, jumlah foreign pasif di seluruh dunia, bukan Indonesia, itu lebih besar daripada foreign yang aktif. Dan angka ini crossing dari tahun 1993. Teman-teman saya lahir, saham-sahamnya jumlah foreign yang aktif itu besar sekali. Dan baru di tahun 2023 jumlah yang pasif itu lebih besar. Jadi, contoh di Amerika, pensiunan TNI, kemudian pensiunan polisi, pensiunan jaksa, itu kan uangnya banyak ya. Uang pensiun dia gede, uang pensiun mereka gede. 70% bahwa mereka itu di stock market. Dan kebanyakan mereka titip, kalau mereka titip ke dalam fund, jumlahnya setiap tahun itu semakin besar. Dan mereka melakukan metode yang namanya passive investing. That's why yang jumlah aktif itu mau balap semakin besar di tahun 2023. Saya kasih sedikit data, ini saya ambil dari Bloomberg, ini mungkin agak sedikit membingungkan, tapi abaikan aja semua. Saya ambil data ini BCA, ini data yang biasa saya konsumsi, yang kita konsumsi dan kita jadikan narasi untuk kalian. Jadi saham BCA, ownership itu dimiliki oleh foreign sebesar 20%, domestik itu nggak sampai 1%. Oke. Sementara di dalam foreign itu sendiri yang aktif sebesar 10%, yang pasif sebesar 4%. Jadi jumlah foreign yang aktif berinvestasi di konstituen di Indonesia, terutama di BCA, jadi kalau nggak tarik petanya Bank Mandiri, BRI kurang lebih rasionya kurang lebih sama. Yang paling besar adalah aktif. Amal ini juga termasuk aktif ya. Jadi aktif foreign itu ada 16% kurang lebih, pasif hanya 4%. Saya ambil datanya dari September. Dari semenjak tahun lalu, memang terlihat asing juga suka sama Indonesia. Mereka sedang outflow di Indonesia. Mereka sedang khawatir mungkin terhadap, kita nggak bisa justify itu general ya. Tapi kalau kita bisa asumsikan, mereka mungkin memiliki output yang sedikit negatif sama Indonesia, makanya mereka selalu melakukan policy mereka rutin setiap tahun, udah selama 1 tahun lebih. Setelah saya banking rally itu terakhir di tahun 2023 atau 2024, di 2025 sudah mulai outflow. Sorry, 2024 harus mulai outflow sampai sekarang. Sementara jumlah pasif fund terus bertambah. Lucunya pasif fund di BCA itu nambah terus, di BRI nambah terus, BNI nambah terus. Itu yang membuat kadang-kadang ketika rebalancing saham perbankan kadang-kadang bisa naik. Atau lagi koreksi dalam itu tiba naik. Ada asing yang masuk akal beli 1T, seneng. Jangan seneng dulu, itu pasif fund. Pasif fund yang jumlahnya bertambah di seluruh dunia. Ketika skemanya itu seperti ini, saya punya tabungan, saya datang ke fund manager, saya titip uang saya, tolong dikelola. Fund manager ini nggak mau pusing, lempar ke dalam indeks. Masuk ke dalam indeks, salah satunya emerging market, salah satunya Indonesia. Di Indonesia ada BCA masuk. Itu alasan kenapa uang berputar cepat makin kaya makin kaya. Kalau seandainya ada kombinasi antara aktif dan pasif di satu saham itu akan terus bergulir. Dan itu yang terjadi di tahun 2025 di saham-saham foreign. Meskipun aktifnya benar foreign atau enggak, saya nggak tahu aktifnya benar ISTI atau enggak, karena ada HSJDIS yang keluar yang mengatakan flow kita nggak benar. Tapi inilah structural market yang terjadi saat ini. Kalau kalian adalah seorang yang aktif berinvestasi,
kemudian menangkap momentum, maka kalian harus lihat kerangka besar ini. Kalau kalian masih percaya, kalau seandainya kalian memiliki waktu yang lebih panjang, go ahead. Tapi kalau seandainya kalian anak-anak muda ini rata-rata kebanyakan maunya yang cepat, belinya 1 atau 3 menit kemudian jual. Kayaknya saya kasih lihat. Yang pertama abaikan, karena saya salah masukin. Ini AADI, ini bid dan offer AADI. Teman-teman perhatiin tadi AADI sampai kenceng ke atas, itu kan 11.000 foreign masih beli kan? Nilai akumulasinya kok ada triliun, 1 triliun lebih atau mendekati 2 triliun. Ini data saya ambil real hari Kamis sama hari Rabu, saya lupa. Sebelum saya kirim PPT ke tim Ciputra. Ini bid dan offer AADI. Jumlah bid itu hanya 21.000. Jumlah offer total hampir 2 kali lipatnya atau 40.000. It sounds like very right. Ini terlihat yang mau jual banyak. But who can make the offer like this? Kalian bisa nggak pajang offer sampai 40.000? Kalau kita minjem sama Stockbit, pinjam offer pajang nggak bisa. Itu namanya short selling. Dan itu tidak dibolehkan di bursa kita. Tapi kalau kita mau pasang, saya punya uang 1 miliar, saya transfer sama Stockbit di tahun 10 miliar mau pamer-pamer pasang bid, bisa aja pasang bikin tebel-tebel di sini. Itu belum kejadian, bisa bohong. Tapi kalau saya pajang di kanan, saya udah punya lotnya, saya nggak bisa bohong. Itu alasan. When you saw the offer like this, yang ada gede-gede kayak begini, dan di saham itu sebelumnya ada akumulasi, itu adalah foreign yang sedang melakukan distribusi atau foreign sedang dia mau memberikan sahamnya. That's why saham yang ada akumulasi offernya tertentu, justru itu pertanda biasanya itu bakal naik. Saham itu bakal naik. Apalagi kalau rasionya 1:2, kalau ada 1 sampai 3, itu makin menarik. Karena di angka 11.000 ini kan ada offer yang tebal sendiri. Sementara untuk melihat flow harian, ini AADI waktu itu naik sebentar, kemudian turun sampai mendekati 10.600. Kalau kalian melihat offer yang ada sebelumnya, yaitu di 11.000 seperti ini, maka di angka ini ketika dia koreksi turun ke bawah ini, itu adalah momen yang tepat untuk beli. Alasannya kenapa? Karena kita tahu bahwa market maker itu sedang berusaha membuat harga sahamnya menyentuh angka 11.000. Dan yang terjadi di AADI saat itu adalah ini. Kalau tidak salah Jumat closing di 11.200 atau 11.300. This is short term value. This is called flow. Dan salah satu cara untuk melihat flow ini, saya lihat dulu. Kalau kita bicara bid dan offer, seandainya saya punya saham gede, nilainya 200 miliar, 300 miliar. Saya mau buang saham saya banting ke kiri. Jadi ini ada 10.800, 10.800, 10.700, saya jual semua. Maka yang akan tercatat di running trade itu merah. Tapi kalau saya beli di kanan, itu namanya HK dan akan tercatat berwarna biru di running trade. Dan itu sudah dirangkumkan sama Stockbit di order book bagian time. Cuma sayangnya Stockbit itu per 10 menit. Jadi kalian bisa lihat flow-nya per 10 menit. Kalau kalian mau cepat, kalian buka running trade-nya. Tapi matanya bisa begini. Dan itu salah satu yang saya lakukan hampir setiap hari selama 10 tahun ke belakang. Look the flow. Jadi kalian bisa melihat flow harian saham. Tadi kan ini dalam browser karena dia dalam 1 tahun. Tapi 1 tahun saya nggak mampu nunggu, sama saya juga nggak mampu. Saya tunggu sahamnya ramai seperti ini Pak. Jadi ketika ada bayi yang ini, teman-teman perhatiin dirangkumkan sama seperti setiap 10 menit 54% beli, 49% beli, ini 50-50. Kemudian di 920 itu kurang lebih di sini ya. Meskipun harganya turun ya, tapi yang beli lebih banyak. Dan berujung ke 11.000, maka saat ini 11.200 atau 11.300. Dan ketika kita melihat akumulasi yang tadi terjadi di chart, I think this is not the over here. Nah itu salah satu cara untuk melihat target price di luar daripada melihat riset. Salah satu cara melihat flow
dan salah satu cara untuk menentukan stock picking atau trading plan sendiri. Jadi harga itu what you see, sementara behavior is what you understand. Dan siapa yang mengerti tentang behavior market, dia yang akan mendapat bayaran di market. Karena market beberapa orang berusaha menjadi accounting ketika melakukan investasi.